Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahai Grisara dari kelas MIF 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi Fabes, sebuah platform e-commerce, fashion, dan smart recommendation system yang dibangun dengan menerapkan prinsip pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi katalog busana sekaligus memberikan solusi cerdas rekomendasi gaya bagi konsumen. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke bagian aplikasinya. Langsung masuk ke bagian landing page. Di bagian landing page terdapat beberapa fitur seperti tanya AI, kemudian live chat, dan lainnya. Kemudian juga terdapat beberapa informasi mengenai tokoh ini, seperti koleksi terbaru, produk, tentang tokoh, kemudian juga ada lokasi tokoh. Nah, seperti itulah tampilan landing page di aplikasi ini. Lanjut, kita akan masuk sebagai admin atau owner. Nah, di bagian login kita diminta untuk memasukkan email, kemudian password, dan juga jika belum memiliki akun, kita wajib daftar terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke bagian admin atau owner. Nah, di bagian admin atau owner, kita langsung masuk di bagian dashboard. Di sini terdapat fitur seperti notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian di bagian dashboardnya terdapat beberapa informasi seperti total pesanan, top kategoris, sales analysis, dan top 5 produk terlaris. Lanjut ke bagian produk. Nah, di bagian produk kita juga dapat mengedit, menghapus, menambah produk tersebut. Dan juga terdapat beberapa detail informasi seperti nama, kategori, stok, ukuran, status, dan lain-lain. Kemudian masuk ke bagian kategori. Tidak jauh berbeda dengan produk, di sini kita juga dapat mengedit, menghapus, dan menambah kategori. Lanjut ke bagian pesanan. Di bagian pesanan, kita dapat melihat detail pesanan tersebut seperti informasi pembeli, informasi pengiriman, item pesanan, bukti pembayaran, dan di sini kita juga dapat mengedit atau mengubah status pesanan tersebut seperti pending, dikirim, dan juga selesai, dan lain-lain. Kemudian masuk ke bagian user. Nah, di bagian user kita dapat melihat detail informasi mengenai user tersebut seperti nama, email, role, nomor HP, status, dan aksi yang dapat kita lakukan seperti menonaktifkan, mengaktifkan, menambah, mengedit, dan juga menghapus user tersebut. Lanjut ke bagian laporan. Nah, di bagian laporan kita dapat melihat detail informasi seperti rata-rata transaksi, total omset, total pesanan, rincian bulanan, revenue bulanan. Nah, di sini kita juga dapat mencetak laporan tersebut dalam format PDF. Lanjut ke bagian voucher. Nah, di bagian voucher kita dapat mengedit, menghapus, menonaktifkan, mengaktifkan, dan juga menambah voucher tersebut yang akan digunakan untuk customer saat berbelanja agar mendapatkan diskon. Nah, di sini kita masuk ke bagian rekening. Di bagian rekening, kita juga dapat mengedit, menghapus, mengaktifkan, dan menonaktifkan rekening atau menambahkan rekening yang berguna saat melakukan transaksi pembayaran. Lanjut, kita akan masuk ke sebagai staff. Nah, di bagian staff, kita langsung masuk ke bagian dashboard. Di bagian dashboard terdapat beberapa informasi seperti order management, inventory control, pending pick up, orders today, paket yang sedang diproses, low stock alerts, dan lain-lain. Kemudian terdapat juga live chat yang dilakukan antar pembeli dan staff saat jika ada kepentingan. Lanjut ke bagian pesanan. Nah, di sini staff dapat memprint label pesanan.
Lanjut, di sini juga staf dapat melihat detail pesanan tersebut seperti yang tadi saya jelaskan di bagian admin atau owner. Lanjut ke bagian produk. Nah, di bagian produk si staf juga dapat mengedit atau menambahkan produk. Kemudian terdapat juga informasi mengenai produk tersebut. Seperti itulah tampilan untuk staf. Lanjut, kita akan masuk sebagai pembeli. Nah, kita akan daftar terlebih dahulu. Kemudian masukkan alamat. Nah, lalu jika sudah mengisi data-data tersebut, lanjut langsung kita klik daftar. Nah, maka pendaftaran berhasil dilakukan. Lalu kita akan langsung login sebagai pembeli yang tadi kita daftarkan. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi tersebut sebagai pembeli atau customer. Nah, di sini saya akan jelaskan cara pembeli customer untuk melakukan pembelian suatu produk. Misalnya ada ingin mencari topi, langsung saja klik. Nah, lalu pilih warna, kemudian jumlah, misalnya 2. Lalu tinggal klik keranjang. Nah, di bagian di sini kita juga dapat melihat detail produk, detail teknis, dan juga perawatan mengenai produk tersebut. Tambah keranjang. Lalu tinggal klik keranjang. Lalu kita check out produk tersebut. Nah, di sini kita langsung pilih kurir yang kita inginkan, misalnya DNT. Lalu kita akan mengambil masuk ke bagian profil terlebih dahulu, masuk ke voucher, kemudian klaim voucher tersebut agar mendapatkan diskon saat berbelanja. Di sini juga terdapat metode pembayaran yang ingin ditambahkan, buku alamat, pesanan saya, kemudian dashboard. Ini ada di bagian profil pembeli. Lanjut check out. Lalu pilih voucher tadi. Lalu kita akan memilih metode pembayaran apa yang ingin kita lakukan. Misalnya e-wallet, kemudian Dana, lalu tinggal klik buat pesanan. Nah, maka akan masuk ke bagian pembayaran. Di sini kita diminta untuk mengupload bukti pembayaran tersebut. Di sini juga terdapat langkah-langkah pembayaran untuk QRIS.
Lalu tinggal kita klik upload. Nah, maka bukti pembayaran berhasil diupload. Kemudian barang tersebut akan langsung masuk ke bagian staff. Untuk melihat pesanan tersebut, kita tinggal masuk ke bagian profil, lalu pesanan saya. Nah, maka pesanan berhasil dilakukan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.